Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan tentang perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Sebelumnya, perkenalkan slide bawah, Kak. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Riki Ahmad, NPM 2201010102. Yang kedua ada Mareta Dwi S, NPM 22.0101.0112. Selanjutnya ada Muhammad Azra Dandi, NPM 22.0113. Selanjutnya ada saya sendiri, Akmal Aryak A, NPM 22.0101.0132. Daftar isi materi ini ada yang pertama ada hubungan manusia dengan ekonomi, yang kedua ada dari Homo economicus ke Homo ethicus, yang ketiga ada sifat manusia dalam Islam, yang keempat ada karakteristik keinginan dan kebutuhan, yang kelima konsumsi dan produksi dalam perspektif Islam, yang keenam ada konsep maslahah dalam konsumsi dalam dan produksi. Selanjutnya hubungan manusia dengan ekonomi. Manusia dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seiring perkembangan perbedaan manusia, kondisi ekonomi dan kebutuhan atau keinginan manusia juga ikut berkembang. Akan tetapi, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut, ada kalanya manusia dihadapkan pada berbagai masalah di mana salah satunya yang paling mendasar adalah kelangkaan. Selanjutnya, kelangkaan terjadi ketika adanya keterbatasan akan barang yang dibutuhkan untuk hidup atau sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu. Kelangkaan yang dimaksud dapat terjadi karena yang pertama ada terbatas dalam artian jumlah sumber daya yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia. Yang kedua ada terbatas dalam artian bahwa untuk memperolehnya manusia harus melakukan pengorbanan. Sebenarnya ada dari Homo economicus ke Homo ethicus. Konsep Homo economicus dalam ekonomi konvensional merupakan simplikasi model perilaku ekonomi manusia yang mengasumsikan dan mengeneralisasi semua orang sebagai individu ekonomi yang memiliki sifat-sifat perfect, self-interest, kepentingan kepribadi semesta Mata-mata. semata-mata. Perfect rationality memiliki rasionalitas yang sempurna dan perfect information memiliki segala informasi. Asumsi-asumsi di atas menciptakan manusia sebagai pelaku ekonomi yang berlaku secara independen, tidak kooperatif, individualis, dan terisolasi dari komunikasi yang atau masyarakat. Atau Komunitas. masyarakat dalam versi yang lebih ekstrim. Sebagaimana terlihat mendominasi ekonomi modern, permasalahan Homo eticus adalah suatu set lengkap dari upaya-upaya ex ante dan ex post untuk berbohong, menipu, mencuri, menyesatkan, menyamar, mengamburkan, berpura-pura, memutarbalikan, dan membingungkan. Selanjutnya ada sifat manusia dalam Islam. Yang pertama ada beriman. Rujukannya ada surat Al-Hujurat ayat Al-Hujurat. Yang kedua beriman soleh Al-Tin. Yang kedua ada berilmu Al-Isya Al-Muhajadalah dan surat Fatir. Yang keempat ada berakhlak Al-Muk. Yang kelima ada berjiwa tenang Al-Fajr, berhati tentram Ar-Arot, ikhlas Al-Binayah, berakal Al-Muk, kafah Al-Baqarah, suka menolong At-Taubah,
dan Al-Maidah, Pemaaf, At-Tahabun dan Ali Imron, Adil Al-Hujurat dan Asyuara. Taat ada surat Hud, tepat janji ada Al-Maidah, takwa ada Al-Baqarah. Beberapa sifat negatif manusia dalam Al-Quran. Yang pertama ada lemah, An-Nisa. Yang kedua ada lalai, Al-Araf. Yang ketiga ada bodoh, Al-Ahzab. Yang keempat zolim, surat Al-Ibrahim. Yang kelima pelupa, Al-Isra. Yang keenam ingkar, ada Al Al-Adiyat dan Al-Zuhruf. Yang ketujuh ada kikir, An-Nisa. Yang An-Nisa dan Al-Isra. Yang kedelapan ada serakah, Al-Baqarah. Yang kesembilan ada tergesa-gesa, Al-Isra dan Anbiya. Yang ke-10 ada putus asa, Al-Fusifat. Yang 11 ada berprasangka, Al-Yunus. Tidak puas ada Al-Waqiyah. Yang ke-13 ada curiga, Al-Hud. Yang ke-14 melampaui batas, Al-Alaq. Yang 15 pamer itu At-Takasur. Yang ke-16 takut, Al-Baqarah. Selanjutnya akan diteruskan teman saya. Selanjutnya ada, menurut Miskawayah, struktur wujud manusia terdiri dari jiwa dan badan. Jiwa adalah substansi imaterial, sementara badan adalah substansi material manusia. Ibnu Miskawayah membagi jiwa dalam 3 tingkatan. Yang pertama ada jiwa berpikir atau al-quwah al-natikah. Yang kedua jiwa amarah, al-quwah al-gadabiyah. Yang ketiga jiwa binatang, al-ikwah al-syawiyah. Dalam perkembangan, jiwa memiliki potensi psikologis yang harus dididik, yaitu yang pertama potensi kognitif untuk membuahkan hikmah budi pekerti, yang kedua potensi afektif untuk mencapai ifah agar mampu menghilangkan kejelekan-kejelekan, dan yang terakhir potensi psikomotorik atau gerak dan tingkah laku untuk menyesuaikan dengan dua potensi yang di atas. Selanjutnya, teori perilaku dalam kajian ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana sifat-sifat manusia dalam melakukan berbagai tindakan ekonomi, seperti memproduksi ataupun mengkonsumsi. Asumsi sentral teori ekonomi tersebut mikroneoklasik, yang merupakan manusia berperilaku secara rasional. Selanjutnya ada konsep beyond rationality, yang merupakan konsep yang ada karena keterbatasan rasionalitas dalam hal pengetahuan, nalar, dan metode. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada karakteristik keinginan dan kebutuhan. Secara harfiah ada perbedaan mendasar antara kebutuhan dengan keinginan. Menurut Raiklin dan Hulen, kebutuhan merupakan hal dasar dalam memenuhi keberlangsungan hidup dan bersifat keharusan. Sementara keinginan Towans merupakan segala sesuatu yang termasuk ke dalam kebutuhan. Tetapi lebih dari itu adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang atau jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Dalam Islam, kedua konsep ini memiliki perbedaan yang jelas. Imam Al-Ghazali misalnya menyebutkan dua hal ini dengan istilah yang berbeda, keinginan sebagai syahwat dan kebutuhan sebagai hajat. Hajat merupakan cerminan kebutuhan asasi manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan menjalankan fungsinya sebagai manusia seperti kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Syahwat merupakan dorongan keinginan manusia untuk memperoleh sesuatu dalam rangka pemenuhan kepuasan psikis. Dalam pandangan Islam, konsumsi merupakan bagian integral dari ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan konvensional, konsumsi merupakan hal materialis yang merupakan fungsi dari keinginan, nafsu, harga barang, pendapatan, dan lain-lain
dengan mengabaikan dimensi spiritual yang dianggap berada di luar domain ilmu ekonomi. Kemampuan dana merupakan satu-satunya penghalang dari perilaku Homo economicus untuk mengonsumsi sesuatu. Di sini ada perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan harus segera dipenuhi jika tidak akan mengganggu, misalnya biaya pendidikan, perlengkapan mandi, makan, kebutuhan rumah tangga, listrik, air, tabungan, dan transport. Dan keinginan bisa ditunda seperti aksesoris, baju baru, dan rekreasi. Di sini ada juga perbedaan kebutuhan berdasarkan sifat, berdasarkan waktu, dan berdasarkan subjek, intensitas, dan berdasarkan jenisnya. Imam Al-Ghazali membaginya dalam 3 tingkatan. Ya. Yang pertama, level had ad-darurah adalah tingkatan paling dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas yang pemenuhannya bersifat wajib dalam mempertahankan hidup manusia. Yang kedua, level tanaum merupakan tingkatan di mana perilaku individu dalam aktivitas konsumsi tidak hanya didorong oleh usaha memenuhi kebutuhan dasarnya saja, tetapi juga bertujuan untuk hiburan dan bersenang-senang. Yang ketiga, antara kedua had ini terdapat area yang disebut sebagai had al-hajah, yang isinya mencakupi hal-hal yang halal dan mubah. Al-Ghazali merekomendasikan agar manusia dapat berada pada level had al-hajah. Selanjutnya ada perbedaan kebutuhan dan keinginan. Berdasarkan sifat, kebutuhan objektif perlu mengikat, dan keinginan subjektif atau tidak harus. Berdasarkan hasil, kebutuhan manfaat, dan keinginan kepuasan. Berdasarkan ukuran, kebutuhan fungsi, dan keinginan selera atau preferensi. Berdasarkan sumber, kebutuhan fitrah manusia dan keinginan adalah hasrat manusia. Konsumsi dan produksi dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam, kepuasan dikenal sebagai maslahah dalam artian terpenuhinya kebutuhan baik yang bersifat fisik dan non-fisik atau spiritual. Maslahah duniawi akan terpenuhi dengan tercukupinya kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Sementara itu, maslahat akhirat akan tercapai jika kebutuhan duniawi tadi digunakan dan diniatkan juga untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti makan dan minum akan mempunyai energi untuk sholat, haji dan aktivitas ibadah lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Riki. Yang selanjutnya ada konsumsi dan produksi dalam perspektif Islam. Yaitu Islam menganjurkan manusia untuk menganut pola konsumsi moderate di tengah-tengah. Artinya manusia tidak boleh berlebihan atau israf, tetapi juga tidak boleh terlalu apa adanya. Menurut Al-Ghazali, pola hidup yang sangat sederhana akan mengganggu proses ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia yang berlebih-lebihan akan menyebabkan kemubaziran. Menurut Quran surah Al-Maidah ayat 5, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Selanjutnya, dalam Islam, konsep maslahah dalam konsumsi dan produksi. Maslahah menekankan pentingnya hidup yang baik, termasuk dalam aspek konsumsi dan produksi. Untuk kebaikan umat manusia, konsep ini terintegrasi dalam maqasid syariah yang bertujuan untuk mencapai manfaat dan menolak kemudaratan. Definisi maslahah.
Yang pertama adalah Asy-Syatibi mendefinisikan maqasid syariah sebagai hukum-hukum yang mensyariatkan Allah untuk menegakkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang diinginkan oleh hukum yang mengarah pada kemaslahatan umat. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali menekankan perlindungan terhadap 5 aspek agama, yaitu jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya ada kemaslahatan dalam konsumsi, yaitu kemaslahatan dalam konteks konsumsi bersifat relatif. Setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Misalnya, konsumsi lemak yang berlebihan Konsumsi lemak yang bermanfaat bagi satu orang bisa berbahaya bagi orang lain. Oleh karena itu, individu harus memahami kemaslahatan bagi mereka sendiri dengan berpedoman pada perlindungan 5 aspek yang telah disebutkan. Yang selanjutnya, kemaslahatan dalam produksi. Dalam produsen juga harus mempertimbangkan 5 batasan tersebut. Produksi suatu barang atau jasa harus sesuai dengan prinsip syariah, bukan hanya berfokus pada keuntungan. Hal ini berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang sering mengabaikan nilai-nilai moral. Kemudian ada sifat-sifat maslahah. Yang pertama ada subjektif, yaitu setiap individu menilai kemaslahatan bagi dirinya sendiri, tetapi harus berpegang pada tuntutan syariah. Yang selanjutnya konsisten dengan komunitas, yaitu kemaslahatan individu harus sejalan dengan kemaslahatan masyarakat. Yang selanjutnya menjadi dasar aktivitas ekonomi. Kemaslahatan mendasari semua aktivitas ekonomi termasuk produksi, konsumsi, dan distribusi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.